Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Ketika aku melangkah keluar dari mobil pengantin, tangan bergandengan dengan Andi, suamiku yang baru. Udara pagi di desa kecil kami terasa segar, bercampur dengan aroma bunga melati yang masih menempel di gaun pengantinku. Kami baru saja menyelesaikan resepsi pernikahan sederhana di rumah orang tuaku, dan sekarang, kami menuju rumah baru kami, sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang Andi beli dengan tabungan kerjanya selama bertahun-tahun. Aku, yang bernama Rina, berusia 25 tahun saat itu, seorang gadis desa yang baru lulus kuliah jurusan pendidikan. Aku bukanlah tipe wanita yang ambisius dalam karir. Impianku sederhana, membangun keluarga bahagia dengan pria yang kucintai. Andi, suamiku, adalah pria berusia 28 tahun dengan pekerjaan sebagai supervisor di sebuah pabrik manufaktur. Dia bekerja keras, sering lembur hingga larut malam, tapi dia selalu punya senyum hangat untukku. Kami bertemu di kampus, saat aku masih mahasiswa semester akhir dan dia sudah bekerja. Cinta kami berkembang pelan, tapi pasti. Andi bukanlah orang kaya raya, tapi penghasilannya cukup untuk hidup layak. Setidaknya, itulah yang kupikirkan saat itu. Gaji bulanan Andi sekitar 10 juta rupiah, cukup untuk membayar cicilan rumah, biaya hidup sehari-hari, dan sedikit tabungan. Aku sendiri belum bekerja. Rencananya, aku akan mencari pekerjaan sebagai guru setelah menikah, tapi Andi bilang, "Santai dulu, Rin. Nikmati saja dulu kehidupan baru kita." Rumah kami kecil tapi nyaman, dengan 2 kamar tidur, ruang tamu sederhana, dan dapur yang aku impikan untuk memasak makanan favorit Andi. Saat kami masuk, aku langsung merasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. "Ini rumah kita, sayang," kata Andi sambil memelukku dari belakang. Aku tersenyum, membayangkan hari-hari penuh tawa, makan malam romantis, dan mungkin suatu hari nanti, suara tangis bayi yang mengisi ruangan. Tapi, di balik kegembiraan itu, ada bayangan kecil yang mulai muncul. Ibu mertuaku, Bu Siti. Bu Siti adalah ibu tunggal yang membesarkan Andi sendirian setelah ayahnya meninggal saat Andi masih kecil. Dia tinggal di rumah lama keluarga, tidak jauh dari pabrik tempat Andi bekerja. Andi sangat menghormati ibunya. Dia sering bilang, "Ibu adalah segalanya bagiku, Rin. Dia yang buat aku seperti sekarang." Aku mengerti itu, tapi sejak awal pacaran, aku merasa Bu Siti agak posesif terhadap Andi. Saat kami bertunangan, dia sering menelepon Andi di tengah malam, meminta ini itu, dari uang untuk belanja hingga cerita tentang tetangga. Aku mencoba memahami, mungkin itu cara dia menunjukkan kasih sayang. Pagi pertama di rumah baru, aku bangun lebih awal untuk memasak sarapan. Aku buat nasi goreng sederhana dengan telur dan sayur. Harumnya mengisi dapur. Andi keluar dari kamar dengan mata masih mengantuk, tapi senyumnya melebar saat melihat meja makan. "Wah, istriku pintar masak ya," godanya sambil mencium pipiku. Kami makan bersama, berbincang tentang rencana masa depan. Andi bilang dia ingin kami liburan ke pantai dalam waktu dekat, mungkin setelah gajian bulan depan. Aku setuju, membayangkan pasir putih dan ombak yang tenang. Tapi, telepon berdering saat kami masih makan. Itu Bu Siti. "Nak, ibu lagi sakit kepala nih. Bisa kirim uang buat beli obat?" kata suaranya lemah di seberang. Andi langsung khawatir. "Berapa, Bu? Saya transfer sekarang." Ternyata, bukan hanya obat. Bu Siti minta 500.000 untuk belanja bulanan juga. Andi mengangguk. "Iya, Bu. Nanti saya kirim." Setelah telepon ditutup, Andi menjelaskan padaku, "Ibu sendirian, Rin. Kita harus bantu." Aku mengerti, tapi dalam hati, aku berpikir, kenapa setiap bulan seperti ini? Andi pernah cerita, dia kirim uang bulanan ke ibunya, sekitar 2 juta, selain biaya rumah tangga kami. Hari-hari pertama pernikahan berlalu dengan manis. Aku membersihkan rumah, mengatur perabotan, dan bahkan menanam bunga di halaman depan. Andi pulang kerja dengan bunga atau coklat kecil, membuatku merasa dicintai. Tapi, kehadiran Bu Siti mulai terasa lebih sering. Dia datang berkunjung hampir setiap akhir pekan,
membawa makanan dari rumahnya, nasi uduk atau kue basah yang dia buat sendiri. Awalnya, aku senang. Itu seperti memiliki ibu kedua. Kami ngobrol di dapur, dia cerita tentang masa kecil Andi, dan aku mendengarkan dengan antusias. Namun, perlahan, aku mulai melihat sisi lain Bu Siti. Saat dia datang, dia sering mengomentari rumah kami. Rumah ini kecil ya, Nak? Kenapa nggak beli yang lebih besar? Katanya pada Andi. Atau, Rina, kamu masaknya kurang bumbu nih. Ibu ajarin ya. Aku tersenyum saja, tapi dalam hati, aku merasa terganggu. Yang lebih mengkhawatirkan, setiap kali datang, Bu Siti selalu punya cerita tentang kebutuhannya. Nak, TV ibu rusak. Bisa beliin yang baru. Atau, ibu mau ikut arisan tetangga, tapi duitnya kurang. Andi selalu menurut, mengeluarkan uang dari dompetnya atau transfer langsung. Aku mulai menghitung pengeluaran kami. Gajian Andi bulan pertama setelah menikah, 10 juta. Cicilan rumah 3 juta, belanja bulanan 2 juta, listrik dan air 500 ribu, bensin dan transportasi 1 juta. Sisanya, sekitar 3,5 juta untuk tabungan dan kebutuhan lain. Tapi, dengan kiriman ke Bu Siti yang sering tak terduga, sisanya menyusut. Suatu malam, aku bilang pada Andi, Mas, kita harus atur keuangan lebih baik. Aku mau mulai cari kerja supaya bisa bantu. Andi menggeleng. Nggak usah buru-buru, Rin. Aku bisa handle. Tapi, kesulitan mulai terasa. Suatu hari, aku pergi ke pasar untuk belanja mingguan. Daftar belanja, beras, minyak, sayur, daging ayam. Tapi, saat di kasir, uang di dompetku kurang 50 ribu. Aku malu, harus mengembalikan beberapa barang. Pulang ke rumah, aku masak sayur sop sederhana, tanpa daging. Andi tidak protes, tapi aku merasa lapar setelah makan. Kenapa, sayang? Kurang kenyang? Tanyanya. Aku geleng. Nggak apa-apa. Tapi, malam itu, perutku keroncongan. Itu pertama kalinya aku merasa kelaparan di rumah sendiri. Bu Siti datang lagi akhir pekan itu, membawa tas belanja baru yang tampak mahal. Ini tas dari pasar malam. Nak, murah kok, cuma 300 ribu. Katanya sambil tertawa. Andi tersenyum. Bagus, Bu. Aku diam saja, tapi dalam hati, aku berpikir, 300 ribu bisa untuk belanja seminggu kami. Saat Bu Siti pergi, aku lihat Andi transfer uang lagi ke ibunya. Buat apa, Mas? Tanyaku pelan. Ibu minta tambahan untuk bayar listrik. Jawabnya. Aku menghela napas, tapi tak bilang apa-apa. Aku tak mau jadi istri yang cerewet di awal pernikahan. Hari-hari berlalu, dan harapan awal mulai pudar sedikit. Aku mulai mencari lowongan kerja online, meski Andi bilang tak perlu. Suatu sore, saat Andi lembur, Bu Siti meneleponku langsung, pertama kalinya. Rina, ibu mau minta tolong. Bisa pinjam uang 1 juta? Ibu lagi butuh untuk teman yang sakit. Aku terkejut. Bu, Andi lagi kerja. Nanti saya bilang ya. Tapi Bu Siti mendesak. Kirim sekarang dong, Rin. Ibu percaya kamu. Aku ragu. Tapi akhirnya transfer dari rekeningku yang tersisa sedikit dari uang saku orang tuaku. Malam itu, Andi pulang lelah, dan aku ceritakan. Dia mengangguk. Terima kasih, sayang. Nanti aku ganti. Tapi, penggantian itu tak pernah datang. Bulan berikutnya, pengeluaran Bu Siti semakin sering. Dari beli baju baru hingga ikut tur ke kota tetangga dengan teman-temannya. Andi bilang, Ibu jarang senang-senang, Rin. Biarin aja. Aku mulai merasa tidak adil. Aku, yang seharusnya menikmati bulan madu, malah harus berhemat ketat. Sarapan pagi sering hanya roti tawar dengan teh, makan siang nasi dengan telur, dan malam hari sayur rebus. Aku mulai kurus, tapi Andi tak notice. Atau mungkin dia terlalu sibuk. Suatu hari, aku tak tahan lagi. Saat Andi pulang, aku bilang, Mas,
Aku sering kelaparan akhir-akhir ini. Uang belanja kurang. Andi terkejut. Kenapa nggak bilang dari dulu? Besok aku tambah. Tapi, tambahan itu datang dari lembur ekstra, membuatnya semakin lelah. Sementara itu, Bu Siti posting foto di WhatsApp grup keluarga. Dia lagi makan di restoran mahal dengan teman-temannya. Senang-senang dulu ya, tulisnya. Aku lihat, dan hati terasa perih. Kenapa aku harus lapar? Sementara ibu mertua bersenang-senang dengan uang suamiku, kehidupan baru yang kuharapkan penuh harapan mulai terganggu. Bu Siti seperti bayangan yang tak hilang, dominan dalam setiap keputusan keuangan kami. Aku mencoba tetap positif, tapi dalam hati, aku tahu ini baru awal. Aku harus kuat, untuk Andi, untuk kami. Tapi, berapa lama aku bisa tahan? Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah tirai kamar kami, membawa sedikit kehangatan ke dalam rumah kecil yang kini menjadi tempatku berpijak. Aku, Rina, bangun dengan perasaan campur aduk, masih mencerna kenyataan bahwa kehidupan pernikahanku yang baru belum sepenuhnya seperti yang kubayangkan. Aroma kopi yang kuseduh mengisi dapur kecil kami, dan aku berusaha menghibur diri dengan rutinitas sederhana, menyiapkan sarapan untuk Andi sebelum dia berangkat kerja. Nasi goreng dengan sedikit kecap dan irisan kol adalah menu hari ini, bahan yang tersedia di dapur kami yang semakin terbatas. Aku menatap piring itu, menyadari bahwa porsi yang kusiapkan lebih kecil dari biasanya. Uang belanja minggu ini sudah menipis, dan aku harus pintar-pintar mengatur agar cukup sampai akhir bulan. Andi keluar dari kamar dengan seragam kerjanya. Rambutnya sedikit acak-acakan tapi wajahnya tetap menyenangkan untuk dipandang. "Pagi, sayang," katanya sambil mencium keningku. Aku tersenyum, mencoba menyembunyikan kekhawatiran yang mulai menggerogoti pikiranku. Kami duduk bersama di meja makan, tapi belum sempat aku menyendok nasi ke piringnya. Ponsel Andi berdering. Aku sudah bisa menebak siapa yang menelepon dari nada dering khas yang dia atur untuk ibunya. Wajah Andi berubah serius saat dia mengangkat telepon. "Halo, Bu. Pagi," katanya dengan nada lembut namun penuh perhatian. Aku berusaha fokus pada makananku, tapi telingaku tak bisa mengabaikan percakapan di seberang sana. "Nak, Ibu lagi butuh bantuan nih. Bisa kirim uang buat bayar tagihan listrik? Terus, Ibu juga mau ke dokter mata. Kayaknya kacamata Ibu harus ganti," kata Bu Siti dengan suara yang terdengar lemah. Tapi entah kenapa aku merasa ada nada dramatis di dalamnya. Andi mengangguk, meski ibunya tak bisa melihatnya. "Berapa, Bu?" "Saya transfer sekarang," jawabnya tanpa ragu. Aku menahan napas, mencoba menghitung dalam kepala berapa lagi yang akan keluar dari dompet kami. Setelah telepon ditutup, Andi menoleh padaku, wajahnya sedikit bersalah. "Ibu minta 700.000, Rin. 400.000 buat listrik, 300.000 buat dokter mata," katanya, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah kebutuhan mendesak. Aku hanya mengangguk, tak ingin memulai hari dengan pertengkaran. "Iya, Mas. Nanti aku atur belanjaan biar cukup," kataku pelan. Meski dalam hati aku tahu bahwa mengatur berarti memotong lagi porsi makan kami. Andi tersenyum kecil, mencium pipiku, dan bergegas berangkat kerja setelah menghabiskan nasi gorengnya. Sisa pagi itu, aku duduk di dapur, menatap daftar belanja yang kini harus direvisi lagi. Beras, minyak goreng, telur, dan sedikit sayur adalah prioritas. Daging atau ikan sudah lama tak masuk daftar, karena harganya terlalu mahal untuk anggaran kami yang semakin menipis. Aku membuka dompetku, menghitung sisa uang tunai, 150.000 untuk seminggu ke depan. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. "Ini cuma sementara," gumamku, meski aku tahu itu hanya penghiburan kosong. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional, berharap bisa mendapatkan harga lebih murah dibandingkan supermarket. Dengan sepeda tua peninggalan ibuku, aku melaju ke pasar yang berjarak sekitar 2 kilometer dari rumah. Bau ikan segar dan rempah-rempah menyambutku, tapi aku harus menahan diri untuk tidak tergoda membeli lebih dari yang diperlukan. Aku membeli beras 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, dan beberapa ikat bayam.
Saat di kasir, aku harus mengembalikan seikat Coldplay karena uangku kurang 5.000. Wajah penjual itu penuh simpati. Tapi aku merasa wajahku memanas karena malu. Aku buru-buru pulang, berusaha melupakan kejadian itu. Sore harinya, Bu Siti datang tanpa pemberitahuan. Aku sedang menyapu halaman ketika mobil tetangga yang mengantarnya berhenti di depan rumah. Bu Siti keluar dengan pakaian baru yang terlihat mahal. Rok panjang berwarna merah marun dengan atasan sutra yang berkilau. Di tangannya, dia membawa tas belanja dari toko branded yang sering aku lihat di mall. "Rina, apa kabar?" Sapanya dengan senyum lebar, seolah tak ada beban di dunia ini. Aku tersenyum kaku. "Baik, Bu. Masuk. Saya buatkan teh." Di dalam rumah, Bu Siti duduk di sofa ruang tamu, menceritakan tentang acara arisan yang dia hadiri kemarin. "Kemarin ibu menang arisan. Loh, dapat 2 juta. Tapi ya, ibu pakai buat beli ini," katanya sambil menunjukkan tas baru di tangannya. Aku mengangguk, mencoba tetap sopan, tapi dalam hati aku bertanya-tanya. Jika dia menang arisan, kenapa dia masih minta uang untuk listrik? Aku tak berani bertanya. Takut dianggap kurang ajar. Aku hanya menyajikan teh dan beberapa biskuit murah yang tersisa di toples. "Andi mana, Rin?" tanya Bu Siti sambil menyeruput teh. "Masih di kantor, Bu. Mungkin lembur lagi," jawabku. Bu Siti mengangguk, lalu mulai bercerita tentang rencananya untuk ikut perjalanan wisata bersama teman-teman arisannya. Mereka mau ke Bali. "Rin, ibu juga pengen ikut. Tapi ya, tiket pesawat mahal. Andi pasti bisa bantu, kan?" katanya dengan nada santai. Aku tersenyum tipis, tapi perutku terasa mulas. Bali. Aku dan Andi bahkan belum bisa mewujudkan rencana liburan sederhana ke pantai yang hanya 2 jam dari rumah. Malam itu, saat Andi pulang, aku menceritakan kedatangan Bu Siti. "Ibu bilang mau ke Bali, Mas. Katanya minta bantuan." Kataku hati-hati, tak ingin terdengar seperti mengadu. Andi menghela napas panjang. "Ibu emang suka ikut-ikutan temennya. Nanti aku bicara sama dia," katanya. Tapi nadanya tidak meyakinkan. Aku tahu Andi sulit menolak ibunya. Baginya, Bu Siti adalah pahlawan yang membesarkannya seorang diri. Tapi, aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri, terjebak di bawah bayang-bayang ibu mertua yang seolah tak pernah puas. Beberapa hari kemudian, aku membuka aplikasi WhatsApp untuk mengirim pesan ke teman lamaku, Maya. Di grup keluarga, aku melihat status baru dari Bu Siti, foto dirinya di sebuah kafe mewah, dengan latte art di cangkirnya dan caption, "Nikmati hidup selagi bisa." Aku menatap foto itu lama. Perutku tiba-tiba keroncongan. Makan siangku tadi hanya nasi dengan sambal dan sebutir telur rebus. Aku mencoba menahan air mata, tapi rasanya tak adil. Aku ingin bicara pada Andi, tapi aku takut dia menganggapku egois. Aku ingin menghormati Bu Siti, tapi setiap kali melihat gaya hidupnya yang mewah, hatiku terasa perih. Malam itu, aku memutuskan untuk menulis di buku harian kecilku, sesuatu yang sudah lama tak kulakukan. Aku sering kelaparan, tapi ibu mertua kerap bersenang-senang dengan uang suamiku. Tulisku dengan tangan gemetar. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Aku tak ingin merusak hubungan dengan Andi, apalagi di awal pernikahan kami. Tapi, aku juga tak bisa terus hidup seperti ini, menghitung setiap rupiah sementara Bu Siti hidup seolah tanpa beban. Sebelum tidur, aku memandang Andi yang sudah tertidur lelap. Wajahnya lelah setelah lembur. Aku ingin memeluknya, menceritakan semua yang kurasakan, tapi aku takut dia tak akan mengerti. Bayang-bayang Bu Siti terasa semakin besar, menyelimuti rumah kecil kami. Aku tahu, jika aku tak segera bertindak, kehidupan yang kuharapkan bersama Andi akan terus terkikis. Tapi, bagaimana caranya? Aku menutup mata, berdoa agar besok membawa sedikit harapan. Pagi itu, rumah kecil kami terasa lebih sepi dari biasanya, meski suara burung di luar masih berkicau seperti setiap hari. Aku, Rina, duduk di meja makan, menatap piring berisi nasi putih dan sepotong tempe goreng yang menjadi sarapan hari ini.
Aroma kopi murah yang kuseduh mengisi udara, tapi tak mampu mengusir rasa berat di hatiku. Andi sudah berangkat kerja sejak subuh, meninggalkan catatan kecil di meja. Sayang, aku lembur lagi hari ini. Pulang malam. Love you. Aku tersenyum kecil membaca catatan itu, tapi senyumku cepat memudar saat aku teringat kejadian kemarin. Kwitansi-kwitansi yang ditemukan di dompet Andi, bukti transfer ke rekening Bu Siti yang jumlahnya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Aku masih bisa melihat angka-angka itu di kepalaku. 1,5 juta 2 minggu lalu, 800.000 seminggu sebelumnya, dan 2 juta bulan lalu. Angka-angka itu seperti tamparan, mengingatkanku pada kelaparan yang kualami setiap hari sementara Bu Siti, ibu mertuaku, tampak hidup dalam kemewahan. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin ada penjelasan logis. Mungkin Bu Siti benar-benar membutuhkan uang itu untuk kebutuhan mendesak, seperti tagihan rumah atau kesehatan. Tapi, status WhatsApp-nya tentang kafe mewah, tas branded, dan rencana ke Bali membuatku sulit percaya bahwa semua uang itu untuk kebutuhan pokok. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Bukan karena aku ingin mengintip atau menuduh, tapi aku merasa aku berhak tahu kemana uang suamiku pergi. Aku tak bisa terus hidup dengan nasi dan tempe sementara Bu Siti memamerkan barang-barang baru. Aku mengambil sepeda tuaku dan memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Siti, berpura-pura mengantarkan kue bolu sederhana yang kubuat dari sisa tepung di dapur. Aku ingin melihat sendiri bagaimana kehidupannya, mungkin untuk mencari jawaban atas rasa curigaku. Perjalanan ke rumah Bu Siti memakan waktu sekitar 20 menit. Rumahnya besar, peninggalan mendiang suaminya, dengan halaman luas dan pagar besi yang kokoh. Saat aku tiba, Bu Siti sedang duduk di teras, mengobrol dengan seorang tetangga. Dia mengenakan baju baru, rok panjang berwarna merah marun dengan atasan sutra yang berkilau. Di sampingnya, ada beberapa tas belanja dari toko branded yang sering kulihat di mall. "Rina, apa kabar? Kok nggak bilang mau datang?" Sapanya dengan senyum lebar, tapi aku merasa ada sedikit keterkejutan di matanya. Aku menyerahkan kotak kue. "Ini, Bu. Saya buat bolu sederhana. Maaf cuma ini." Bu Siti menerimanya, tapi tak langsung membuka kotak itu. "Makasih, Rin. Masuk dulu, sini," ajaknya. Aku mengikuti, memperhatikan ruang tamu yang kini dipenuhi perabotan baru, sofa kulit, meja kaca, dan televisi layar datar yang besar. Aku ingat Andi pernah bilang ibunya minta uang untuk beli TV baru, tapi aku tak menyangka sebesar ini. Di sudut ruangan, ada tumpukan kotak sepatu dari merek-merek mahal, yang harganya pasti ratusan ribu per pasang. Kami duduk di sofa, dan Bu Siti mulai bercerita tentang arisan teman-temannya. "Kemarin ibu menang arisan. Loh, Rin, dapat 2 juta. Tapi ya, ibu pakai buat beli ini," katanya sambil menunjuk tas belanja di sampingnya. Aku mengangguk, mencoba tetap sopan, tapi dalam hati aku bertanya-tanya. Jika dia menang arisan, kenapa dia masih minta uang dari Andi? Aku ingin bertanya langsung, tapi aku takut dianggap kurang ajar. "Bagus, Bu. Tasnya cantik," kataku, berusaha menjaga nada netral. Percakapan kami berlanjut, tapi terasa kaku. Bu Siti bercerita tentang rencananya ke Bali bersama teman-teman arisannya. "Tiket pesawat mahal, Rin. Tapi ibu pengen coba." "Lah, kan hidup cuma sekali," katanya dengan tawa kecil. Aku tersenyum tipis, tapi perutku terasa mulas. Bali. Aku dan Andi bahkan tak bisa mewujudkan rencana liburan sederhana ke pantai yang hanya 2 jam dari rumah. Aku pamit pulang setelah setengah jam, dengan hati yang semakin berat. Di sepeda, angin sepau-sepau tak mampu mendinginkan kemarahan yang mulai membuncah di dadaku. Malam itu, saat Andi pulang, aku tak bisa menahan diri lagi. Aku menunggunya di ruang tamu. Kwitansi-kwitansi dari dompetnya sudah kuletakkan di meja. "Mas, kita harus bicara," kataku saat dia masuk. Wajahnya lelah setelah lembur. Dia menatapku, lalu melihat kwitansi itu, dan alisnya berkerut. "Rin, kamu ngintip dompetku?" tanyanya, nadanya sedikit kesal. Aku menggeleng. "Bukan ngintip, Mas.
Aku nemu ini pas bersihin sofa. Lihat, transferan ke ibu. 1,5 juta, 800 ribu, 2 juta. Ini apa, Mas? Aku kelaparan tiap hari, tapi ibu beli tas, sepatu, sama TV baru. Andi duduk, mengusap wajahnya dengan tangan. Rin, ibu sendirian. Dia nggak punya penghasilan. Aku cuma bantu dia hidup layak, katanya. Nadanya penuh pembelaan. Aku menggeleng. Air mata mulai menggenang. Layak, Mas? Aku makan nasi sama tempe tiap hari. Aku nggak bisa beli daging. Nggak bisa beli buah. Tapi ibu ke kafe mewah. Rencana ke Bali. Ini dari mana, Mas? Kalau bukan dari uangmu. Suaraku bergetar. Dan aku tak bisa menahan emosi lagi. Andi terdiam. Wajahnya penuh rasa bersalah. Aku nggak tahu ibu belanja sebanyak itu. Rin. Dia bilang cuma buat kebutuhan. Katanya pelan. Aku menghela napas. Mas, aku nggak bilang ibu nggak boleh dibantu. Tapi kita juga butuh hidup. Aku sering kelaparan. Mas, aku nggak tahan lagi. Andi menggenggam tanganku. Aku janji, Rin. Aku bakal bicara sama ibu. Aku nggak mau kamu susah. Tapi, malam itu, aku tahu kata-kata Andi hanyalah janji kosong jika tak diikuti tindakan. Aku merasa terisolasi, seperti berjuang sendirian dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi milik kami berdua. Aku ingin percaya bahwa Andi akan menghadapi ibunya, tapi aku juga tahu betapa sulitnya baginya untuk melawan Bu Siti, yang telah membesarkannya seorang diri. Aku menatap piring kosong di meja. Perutku kembali keroncongan meski aku sudah makan. Aku tahu aku harus mencari cara untuk mengubah keadaan ini. Tapi bagaimana? Aku merasa seperti berjalan di tepi jurang, dengan Bu Siti sebagai bayang-bayang yang tak pernah hilang. Sebelum tidur, aku menulis di buku harianku. Hari ini aku tahu kebenaran, tapi itu malah bikin aku lebih takut. Aku harus kuat, tapi aku nggak tahu caranya. Aku menutup buku itu, menatap Andi yang sudah tertidur di sampingku. Aku tahu perjuangan ini baru saja dimulai, dan aku harus menemukan keberanian untuk melangkah lebih jauh, meski itu berarti menghadapi konflik yang lebih besar. Malam itu, setelah percakapan kami yang tegang tentang kwitansi-kwitansi Bu Siti, aku berbaring di tempat tidur dengan pikiran yang kacau. Andi tertidur di sampingku, napasnya pelan dan teratur, tapi aku tak bisa memejamkan mata. Kata-katanya, aku bakal atur supaya lebih adil. Masih terngiang, tapi hatiku ragu. Berulang kali Andi berjanji akan mengatur keuangan kami, tapi setiap bulan, pola yang sama terulang. Gajinya masuk, sebagian besar langsung mengalir ke rekening Bu Siti, dan aku harus bertahan dengan sisa yang kian menipis. Perutku keroncongan lagi malam itu, meski aku sudah makan nasi dengan sambal dan sepotong tahu. Aku, Rina, mulai merasa seperti bayangan di rumahku sendiri. Hidup dalam kelaparan yang tak pernah kukira akan kualami setelah menikah. Pagi berikutnya, aku bangun dengan tekad untuk tetap menjalani hari seperti biasa. Aku menyeduh teh tanpa gula. Gula di dapur sudah habis 2 hari lalu, dan membuat sarapan dari sisa nasi semalam yang kukukus ulang, ditambah sebutir telur rebus yang kubagi 2 untuk aku dan Andi. Saat Andi keluar dari kamar, wajahnya masih membawa sisa rasa bersalah dari percakapan kami semalam. Pagi. Sayang, katanya lembut, mencium keningku. Aku tersenyum tipis, tak ingin memulai hari dengan ketegangan. Pagi, Mas, makan dulu, nanti dingin. Jawabku, menyodorkan piring. Andi menatap piring itu, lalu menatapku. Cuma ini, Rin? Tanyanya pelan, matanya penuh perhatian. Aku mengangguk, berusaha terlihat santai. Iya, Mas. Beras tinggal sedikit, jadi kita hemat dulu. Dia menghela napas. Nanti aku kasih uang belanja tambahan, ya? Aku hanya mengangguk, tak ingin berharap terlalu banyak. Setelah Andi berangkat kerja, aku duduk di dapur, menghitung sisa uang di dompet, 80.000 untuk 5 hari ke depan. Aku tahu itu tak akan cukup, kecuali aku benar-benar memangkas semua yang bukan kebutuhan pokok. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak ke pasar.
Aku memeriksa lemari dapur. 0,5 kilogram beras, sebotol kecil kecap, 2 butir telur, dan seikat bayam yang sudah agak layu. Aku menghela napas, mencoba berpikir kreatif. Makan siangku adalah nasi dengan bayam rebus dan sedikit kecap. Rasanya hambar, tapi aku memaksakan diri menelannya. Saat perutku keroncongan lagi di sore hari, aku hanya minum air putih, berharap itu bisa mengelabui rasa lapar. Aku mulai merasa lemas. Tapi aku tak ingin Andi tahu. Dia sudah cukup stres dengan pekerjaannya, dan aku tak mau menambah bebannya. Malam itu, aku membuka ponselku, berharap menemukan sedikit hiburan. Tapi, di grup WhatsApp keluarga, Bu Siti baru saja mengunggah status baru, foto dirinya di sebuah mall, memegang es krim mewah dengan topping coklat dan kacang. Captionnya berbunyi, "Hidup cuma sekali, nikmati aja." Aku menatap foto itu lama. Rasa lapar di perutku bercampur dengan kemarahan yang sulit ku kendalikan. Aku ingin menghubungi Andi, menceritakan apa yang kulihat. Tapi aku tahu dia sedang lembur dan mungkin tak akan bisa menanggapi. Aku menutup ponsel, mencoba menahan air mata. Kenapa aku harus hidup seperti ini? Sementara ibu mertuaku bersenang-senang tanpa beban? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari cara agar bisa bertahan. Aku teringat saran dari teman lamaku, Maya, yang pernah bilang aku bisa mencoba pekerjaan sampingan dari rumah. Aku membuka laptop tua peninggalan kuliahku dan mulai mencari lowongan daring. Ada beberapa iklan untuk pekerjaan lepas, seperti menulis artikel atau mengedit dokumen. Gajinya tak seberapa, tapi aku pikir itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku mendaftar untuk beberapa lowongan, menulis surat lamaran dengan hati-hati, berharap bisa mendapat tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Sore itu, Bu Siti datang lagi, kali ini dengan mobil tetangga yang biasa mengantarnya. Dia membawa sekotak donat dari toko terkenal, yang pasti harganya tidak murah. "Rina, ini buat kalian. Ibu tadi mampir ke mall, sekalian beli ini," katanya sambil tersenyum lebar. Aku menerima kotak itu, mencium aroma manis yang membuat perutku semakin lapar. "Makasih, Bu," kataku, berusaha terdengar tulus. Tapi, saat dia duduk di sofa, aku memperhatikan gelang baru di pergelangan tangannya, berkilau dengan batu-batu kecil yang terlihat mahal. Aku tak bisa menahan diri lagi. "Bu, gelangnya bagus. Baru beli?" tanyaku, mencoba menjaga nada sopan. "Oh, ini hadiah dari teman arisan, Rin. Cantik, ya?" jawabnya santai, tapi matanya menghindar dari tatapanku. Aku tahu dia berbohong. Aku pernah melihat gelang serupa di etalase toko perhiasan di pasar. Harganya sekitar 1 juta. Aku hanya mengangguk, tak ingin memperpanjang percakapan. Setelah Bu Siti pulang, aku membuka kotak donat itu. Ada 6 donat dengan topping warna-warni. Tapi aku hanya mengambil 1, menyisakan sisanya untuk Andi. Aku ingin menikmati sesuatu yang manis setelah sekian lama. Tapi setiap gigitan terasa pahit karena pikiranku penuh dengan pertanyaan. Dari mana Bu Siti punya uang untuk semua ini? Malam itu, Andi pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya pucat. Matanya merah karena kelelahan. "Maaf, sayang. Proyek di kantor lagi hektik," katanya sambil menjatuhkan diri ke sofa. Aku menyajikan makan malam, nasi dengan telur dadar dan sedikit sambal. Dia menatap piring itu, lalu berkata, "Rin, aku tahu kita lagi susah. Aku janji, bulan depan aku kasih uang belanja lebih." Aku ingin percaya, tapi aku tak bisa menahan diri lagi. "Mas, tadi ibu datang. Dia bawa donat mahal, pakai gelang baru. Aku lihat statusnya. Dia ke mall, makan es krim." "Mas, uang kita kemana sebenarnya?" tanyaku. Suaraku mulai bergetar. Andi terdiam. Wajahnya menunduk. "Rin, ibu minta tambahan lagi minggu ini. Katanya buat bayar utang arisan." Aku nggak enak nolak. Katanya pelan. Aku menggeleng. Tak percaya. "Utang arisan?" Tapi dia beli gelang. "Mas, kita makan telur tiap hari. Aku kelaparan, tapi ibu belanja terus." Andi menggenggam tanganku.
Aku tahu, Rin. Aku salah. Aku cuma nggak mau ibu susah. Aku menarik tanganku. Tapi aku yang susah, Mas. Aku yang kelaparan di rumah ini. Suasana malam itu tegang. Andi tak banyak bicara setelah itu. Dan aku tak ingin memperpanjang pertengkaran. Aku tahu dia terjebak antara aku dan ibunya. Tapi aku mulai merasa seperti orang asing di hidupnya. Aku tidur dengan perut yang masih lapar. Memikirkan apa yang bisa kulakukan. Aku tak bisa terus begini. Menghitung setiap butir beras sementara Bu Siti hidup seolah tanpa beban. Keesokan harinya, aku mendapat balasan dari salah satu lowongan pekerjaan daring. Sebuah perusahaan kecil membutuhkan penulis lepas untuk artikel pendidikan. Gajinya hanya 50.000 per artikel. Tapi aku langsung menerima. Aku mulai menulis di sela-sela pekerjaan rumah, berharap bisa mengumpulkan cukup uang untuk belanja tanpa bergantung pada Andi. Tapi, pekerjaan itu tak cukup cepat untuk mengatasi kelaparanku. Suatu siang, saat aku hanya makan nasi dengan garam karena tak ada lagi sayur, aku menangis di dapur. Aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri, terjebak dalam siklus kelaparan dan penghematan yang tak ada habisnya. Di tengah keputusasaan itu, aku mendapat pesan dari Maya, teman lamaku. Rin, apa kabar? Lama nggak cerita. Tulisnya. Aku menatap pesan itu. Ragu apakah harus jujur. Tapi, aku tahu aku tak bisa terus menyimpan ini sendirian. Aku membalas. Mei, aku lagi susah. Bisa teleponan. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada Maya. Tentang kelaparan, tentang Bu Siti, tentang Andi yang terjebak. Maya mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, Rin, kamu harus tegas. Ini rumah tanggamu, bukan rumah tangga ibu mertuamu. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa, itu memberiku sedikit keberanian. Aku tahu aku harus bertindak. Aku tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Bu Siti, menghitung setiap rupiah sementara dia bersenang-senang. Tapi, aku juga tak ingin kehilangan Andi. Aku memutuskan untuk mencari cara, mungkin berbicara langsung dengan Bu Siti, atau setidaknya membuat Andi benar-benar mengerti. Hari-hari kelaparan ini harus berakhir. Tapi aku tahu perjuangan ini baru saja dimulai. Malam itu, rumah kecil kami terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku, Rina, duduk di meja makan dengan laptop tua di depanku, mengetik artikel pendidikan yang menjadi pekerjaan sampinganku. Cahaya layar yang redup adalah satu-satunya sumber terang di ruangan, selain lampu dapur kecil yang berkedip-kedip karena sudah tua. Andi belum pulang. Dia mengirim pesan tadi sore bahwa dia harus lembur lagi. Aku menatap piring kosong di sampingku. Makan malamku tadi hanya nasi dengan sedikit kecap dan series timun yang kutinggalkan dari belanjaan kemarin. Perutku masih keroncongan, tapi aku berusaha fokus pada pekerjaan. Setiap artikel yang kuselesaikan berarti 50.000 tambahan, cukup untuk membeli beras atau sayur untuk beberapa hari. Pikiranku kembali pada percakapan dengan Maya kemarin. Kata-katanya, kamu harus tegas, Rin, terus bergema di kepalaku. Aku tahu dia benar. Aku tak bisa terus hidup seperti ini, menghitung setiap butir beras sementara Bu Siti, ibu mertuaku, menghabiskan uang Andi untuk gaya hidupnya yang mewah. Gelang baru, donat mahal, rencana ke Bali, semua itu seperti tamparan di wajahku setiap kali aku harus menahan lapar. Aku memutuskan bahwa aku harus berbicara, bukan hanya dengan Andi, tapi langsung dengan Bu Siti. Aku tak tahu dari mana keberanian itu datang, tapi aku merasa sudah cukup menahan diri. Keesokan harinya, aku menyiapkan diri untuk mengunjungi rumah Bu Siti. Aku membuat alasan sederhana, mengembalikan kotak donat yang dia bawa kemarin. Aku juga membawa sepiring kecil kue bolu yang kubuat dari sisa tepung dan telur, meski aku tahu itu tak sebanding dengan donat mewahnya. Dengan sepeda tuaku, aku melaju ke rumah Bu Siti. Jantungku berdegup kencang. Aku berlatih di kepalaku apa yang akan kukatakan, berusaha memilih kata-kata yang sopan tapi tegas. Aku tak ingin dianggap kurang ajar, tapi aku juga tak ingin terus merasa seperti korban. Saat tiba, Bu Siti sedang duduk di teras, mengobrol dengan tetangga melalui pagar. Dia mengenakan baju baru lagi,
Kali ini dress berwarna hijau zaitun dengan motif bunga yang terlihat elegan. Di sampingnya, ada tas belanja baru, lagi-lagi dari toko branded yang sama. Rina, aduh, kok nggak bilang mau datang? Katanya dengan senyum lebar. Tapi aku bisa merasakan sedikit ketegangan di matanya. Aku tersenyum. Maaf, Bu. Cuma mau ngembaliin kotak donat sama kasih ini. Aku menyerahkan kotak dan piring kecil berisi bolu. Bu Siti mengajakku masuk. Dan kami duduk di ruang tamu yang kini semakin penuh dengan barang-barang baru. Selain sofa kulit dan TV besar yang kulihat sebelumnya, ada karpet baru dengan motif modern di lantai. Aku menahan napas. Mencoba mengendalikan emosi. Bu, rumahnya tambah bagus ya, kataku, membuka percakapan dengan hati-hati. Bu Siti tertawa. Iya, Rin. Ibu suka dekorasi. Lagi pula, rumah ini kan buat Andi juga nanti. Kata-katanya terdengar seperti pembenaran, tapi aku tak langsung menanggapi. Setelah beberapa menit mengobrol tentang hal-hal ringan, aku memberanikan diri. Bu, boleh saya bicara jujur? Kataku. Tanganku sedikit gemetar memegang cangkir teh yang dia sajikan. Bu Siti menatapku. Alisnya sedikit terangkat. Tentu. Rin. Apa sih? Jawabnya. Nadanya masih santai tapi ada nada waspada. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata. Bu, saya tahu ibu butuh bantuan dari Andi. Tapi, akhir-akhir ini keuangan kami susah. Saya sering gak bisa beli makan yang layak, Bu. Tapi ibu kayaknya. Ya, sering belanja barang-barang bagus. Saya cuma pengen tahu, apa ini adil buat kami? Senyum Bu Siti memudar. Wajahnya berubah. Dari ramah menjadi dingin dalam sekejap. Rina, kamu ngomong apa sih? Kamu pikir ibu nyanyain uang Andi? Katanya, nadanya tajam. Aku menelan ludah. Berusaha tetap tenang. Bukan begitu, Bu. Saya cuma bilang, kami juga butuh uang itu untuk hidup. Andi lembur tiap hari. Tapi kami masih susah. Saya lihat ibu beli tas, gelang, baju baru. Itu dari mana, Bu? Aku tahu pertanyaanku mungkin terlalu berani. Tapi aku tak bisa menahan diri lagi. Bu Siti bangkit dari sofa. Wajahnya memerah. Kamu nggak punya hak ngatur keuangan ibu. Rina, Andi anak ibu. Dia wajib bantu ibu. Kamu pikir ibu nggak berhak senang-senang? Ibu besarin Andi sendirian. Loh, kamu tahu susahnya kayak apa? Aku terdiam. Tak menyangka reaksinya begitu keras. Bu, saya nggak bilang ibu nggak berhak. Saya cuma minta keadilan. Saya kelaparan di rumah. Bu. Saya cuma minta Andi bisa atur keuangan supaya kami juga bisa hidup layak. Kataku, suaraku mulai bergetar. Bu Siti menggeleng. Kamu egois, Rin. Kamu baru masuk keluarga ini. Tapi sudah berani ngomong gitu. Andi nggak pernah keluh soal ibu. Loh? Kata-katanya seperti pisau. Menusuk hatiku. Aku ingin membela diri. Tapi aku tahu ini bukan saatnya. Aku hanya mengangguk. Maaf kalau saya salah, Bu. Saya cuma pengin yang terbaik buat kami semua. Aku bangkit. Pamit pulang dengan hati yang berat. Bu Siti tak menahan. Hanya menatapku dengan tatapan yang sulit ku terjemahkan. Perjalanan pulang dengan sepeda terasa lebih panjang dari biasanya. Aku menangis dalam hati. Merasa bersalah sekaligus marah. Aku tahu aku mungkin terlalu berani. Tapi aku juga merasa aku tak punya pilihan lain. Sesampainya di rumah, aku duduk di dapur, menatap piring kosong. Aku tak punya tenaga untuk masak, apalagi makan. Aku hanya minum air putih, berusaha menenangkan diri. Malam itu, saat Andi pulang, aku menceritakan apa yang terjadi. Mas, tadi aku ke rumah ibu. Aku coba bicara soal keuangan kita. Kataku pelan, takut reaksinya. Andi menatapku. Wajahnya campur antara kaget dan kesal. Rin, kenapa kamu nggak bilang dulu sama aku? Ibu telepon tadi. Dia marah banget. Katanya kamu nuding dia boros. Katanya. Nadanya penuh tekanan. Aku menggeleng. Aku nggak nuding, Mas. Aku cuma bilang kami susah. Aku kelaparan tiap hari.
Mas, apa aku salah minta keadilan? Andi terdiam, mengusap wajahnya dengan tangan. Rin, aku tahu kamu susah. Tapi ibu, dia nggak suka dikritik. Aku janji, aku bakal bicara sama dia. Tapi kamu jangan langsung konfrontasi gitu. Ibu sensitif soal ini. Aku mengangguk, tapi hatiku terasa hampa. Aku ingin percaya Andi akan menyelesaikan ini. Tapi aku juga tahu betapa sulitnya baginya untuk melawan ibunya. Percakapan kami berakhir dengan keheningan, dan malam itu, kami tidur saling membelakangi, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak kami menikah. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan yang lebih berat. Bu Siti mengirim pesan di grup keluarga, sebuah kalimat singkat yang terasa seperti sindiran. Hormati orang tua, itu kunci keberkahan. Aku tahu pesan itu ditujukan untukku. Aku merasa semakin terisolasi, seolah aku adalah penutup dalam keluarga ini. Tapi, di tengah rasa putus asa itu, aku teringat kata-kata Maya. Ini rumah tanggamu, Rin. Aku tahu aku harus tetap berjuang, meski langkahku terasa berat. Aku membuka laptop dan mulai menulis artikel lagi, berusaha mengalihkan pikiran. Tapi, setiap kata yang kutulis terasa seperti pengingat bahwa aku sedang berjuang sendirian. Konfrontasi pertama dengan Bu Siti tak berjalan seperti yang kuharapkan. Tapi aku tahu ini bukan akhir. Aku harus menemukan cara untuk membuat Andi benar-benar memahami. Atau aku harus mencari jalan lain untuk mengubah nasibku. Hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tak akan menyerah, meski bayang-bayang Bu Siti masih menyelimuti hidupku. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang lebih berat dari biasanya. Konfrontasi dengan Bu Siti kemarin meninggalkan luka di hatiku, seperti duri yang tertancap dan sulit dicabut. Aku, Rina, berdiri di depan cermin kecil di kamar, menatap wajahku yang semakin tirus. Mataku sedikit cekung, dan kulitku terlihat pucat karena kurang makan. Aku mencoba tersenyum, tapi bayang-bayang kata-kata Bu Siti, "Kamu egois, Rin," terus bergema di kepalaku. Aku tahu aku tak salah ingin memperjuangkan keadilan untuk rumah tanggaku. Tapi mengapa rasanya aku yang menjadi penutup dalam cerita ini? Di dapur, aku membuat sarapan sederhana. Nasi kukus dengan sebutir telur rebus yang kubagi dua. Andi masih tidur. Dia pulang larut malam setelah lembur lagi. Dan aku tak ingin mengganggunya. Aku duduk di meja makan, menyeruput teh pahit tanpa gula, dan membuka ponselku. Ada pesan dari Maya, teman lamaku, yang semalam mendengarkan keluh kesahku tentang Bu Siti. Rin, aku ke rumahmu hari ini, ya? Kita ngobrol langsung. Aku bawa makanan. Tulisnya. Aku tersenyum kecil, merasa sedikit lega. Maya selalu punya cara untuk membuatku merasa tak sendirian. Maya tiba sekitar pukul 10 pagi, membawa kotak berisi ayam goreng dan nasi uduk dari warung favorit kami waktu kuliah. Aroma makanan itu langsung membuat perutku keroncongan, dan aku hampir menangis karena haru. "Mei, kamu nggak usah repot gini," kataku sambil memeluknya. Dia tertawa. "Repot apa? Aku tahu kamu lagi susah. Rin, makan dulu. Nanti kita cerita." Kami duduk di ruang tamu, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku makan dengan lahap. Rasa ayam yang gurih dan nasi yang harum terasa seperti kemewahan yang sudah lama tak kurasakan. Sambil makan, aku menceritakan semuanya. Konfrontasi dengan Bu Siti, reaksinya yang defensif, dan ketegangan dengan Andi. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau menggeleng. "Rin, aku nggak nyangka situasinya separah ini. Kamu kelaparan, sementara ibu mertuamu belanja kayak nggak ada habisnya? Ini nggak bener," katanya. Nadanya penuh empati tapi juga tegas. Aku mengangguk. "Aku tahu, Mei. Tapi aku bingung. Kalau aku terlalu tegas, aku takut Andi malah jadi di tengah-tengah. Dia sayang banget sama ibunya." Maya menghela napas, lalu menatapku dengan serius. "Rin, ini rumah tanggamu. Kamu dan Andi yang harus jadi prioritas, bukan ibu mertuamu. Aku ngerti Andi punya tanggung jawab sama ibunya. Tapi bukan berarti kamu harus dikorbankan. Kamu harus buat Andi ngerti.
Dan kalau dia nggak bisa tegas, kamu yang harus ambil langkah. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Maya melanjutkan. Kamu bilang kamu mulai kerja lepas, kan? Itu bagus. Tapi, kamu juga harus belajar ngatur keuangan rumah tangga. Jangan biarin Andi kasih uang ke ibunya tanpa batas. Aku mengangguk, merasa sedikit lebih kuat. Maya selalu punya cara untuk menyederhanakan masalah yang terasa rumit. Aku coba cari artikel soal keuangan rumah tangga tadi malam. Mei, katanya, suami istri harus punya anggaran jelas. Tapi aku nggak tahu caranya mulai ngomong ke Andi tanpa bikin dia merasa disudutkan. Kataku. Maya tersenyum. Aku bantu. Aku punya temen yang kerja di konsultan keuangan. Dia pernah kasih aku template anggaran sederhana. Nanti aku kirim ke kamu. Kalau Andi nggak mau dengar, kamu tetap bisa ngatur bagianmu sendiri. Sore itu, setelah Maya pulang, aku merasa seperti mendapat suntikan semangat. Aku membuka laptop dan mulai membaca email dari pekerjaan lepas. Aku sudah menyelesaikan 2 artikel, dan pembayaran sebesar 100.000 sudah masuk ke rekeningku. Itu cukup untuk membeli beras dan sayur untuk seminggu. Aku tersenyum, merasa sedikit bangga. Meski kecil, ini adalah langkah pertama menuju kemandirianku. Aku juga mendapat pesan dari Maya, berisi file Excel sederhana untuk anggaran rumah tangga. Ada kolom untuk pendapatan, pengeluaran wajib seperti cicilan dan belanja, serta kolom untuk tabungan dan bantuan keluarga. Aku memutuskan untuk mulai mengisinya malam itu. Saat Andi pulang, aku menyambutnya dengan senyum, berusaha mencairkan ketegangan dari malam sebelumnya. Aku menyajikan makan malam sederhana, nasi, telur dadar, dan bayam rebus. Dia menatap piring itu, lalu berkata, Rin, aku minta maaf soal kemarin. Aku tahu kamu cuma pengin yang terbaik. Aku mengangguk. Aku juga minta maaf, Mas, kalau aku kelewatan. Tapi aku serius. Kita harus atur keuangan kita. Aku nggak mau terus kelaparan. Andi terdiam, lalu mengangguk. Aku setuju. Tapi aku nggak tahu caranya. Rin, ibu selalu minta, dan aku nggak enak nolak. Aku mengambil laptopku dan menunjukkan file anggaran dari Maya. Lihat ini, Mas. Kita bisa buat rencana. Misalnya, kita kasih ibu jatah bulanan, tapi ada batasnya. Sisanya buat kita, buat tabungan, buat hidup. Andi menatap layar, alisnya berkerut, tapi dia tampak mendengarkan. Boleh dicoba, katanya pelan, meski nadanya masih ragu. Malam itu, kami duduk bersama untuk mengisi anggaran. Aku menuliskan gaji Andi, 10 juta per bulan. Lalu, cicilan rumah, 3 juta, belanja bulanan, 2 juta, listrik dan air, 500.000, bensin dan transportasi, 1 juta. Aku mengusulkan jatah bulanan untuk Bu Siti sebesar 1,5 juta. Cukup untuk kebutuhan dasarnya, tapi tidak berlebihan. Mas, kalau ibu minta lebih, kita bilang aja kita lagi susah. Kan bener, kita susah, kataku. Andi mengangguk, tapi wajahnya menunjukkan dia masih khawatir tentang reaksi ibunya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari Maya bahwa temannya di konsultan keuangan bersedia memberikan sesi gratis untuk menjelaskan pengelolaan keuangan rumah tangga. Aku mengajak Andi untuk ikut, tapi dia bilang dia sibuk dengan pekerjaan. Aku memutuskan untuk pergi sendiri. Sesi itu diadakan di sebuah kafe kecil di kota, dan aku bertemu dengan Lisa, teman Maya yang ramah dan penuh energi. Lisa menjelaskan pentingnya komunikasi terbuka dalam rumah tangga soal keuangan. Rina, kamu berhak tahu kemana uang suamimu pergi. Kalau dia nggak bisa tegas dengan ibunya, kamu harus ambil peran. Tapi lakukan dengan bijak. Jangan sampai bikin konflik besar, katanya. Lisa juga memberikan tips praktis. Buat rekening bersama untuk keuangan rumah tangga, tetapkan batas untuk bantuan keluarga, dan simpan bukti setiap pengeluaran. Aku pulang dengan semangat baru, merasa seperti punya peta untuk keluar dari labirin masalahku. Malam itu, aku bicara lagi dengan Andi, menunjukkan catatan dari sesi dengan Lisa. Mas,
Kita bisa buka rekening baru buat kebutuhan kita. Gaji Mas masuk ke situ. Dan kita atur jatah buat ibu dari situ. Jadi ibu nggak bisa minta lebih seenaknya. Kataku. Andi mengangguk. Tapi wajahnya masih penuh keraguan. Aku coba bicara sama ibu, Rin. Tapi kamu tahu, dia sensitif soal ini. Aku menggenggam tangannya. Mas, aku cuma minta kita kerja sama. Aku nggak mau kita terus begini. Aku capek kelaparan, capek ngerasa sendirian. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di mata Andi. Aku nggak mau kamu susah, Rin. Aku janji, aku bakal coba, katanya. Dukungan dari Maya dan Lisa memberiku kekuatan baru. Aku mulai merasa bahwa aku bukan hanya istri yang harus patuh, tapi juga punya hak untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, terutama dengan Bu Siti yang tak akan mudah menerima batasan. Tapi, dengan anggaran baru dan semangat dari teman-temanku, aku merasa ada harapan. Aku tak lagi merasa sepenuhnya sendirian dalam perjuangan ini, meski bayang-bayang Bu Siti masih mengintai di setiap sudut hidupku. Pagi itu, sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela dapur, menerangi meja kecil tempat aku, Rina, duduk dengan secangkir teh pahit dan laptop tua di depanku. Aku sedang memeriksa rekening bankku, yang kini berisi 200.000 dari 2 artikel lepas yang berhasil kuselesaikan. Uang itu kecil, tapi memberiku secercah harapan bahwa aku bisa berkontribusi pada keuangan rumah tangga kami. Setelah sesi dengan Lisa dan dukungan dari Maya, aku merasa lebih kuat. Seperti ada api kecil yang menyala di dalam diriku. Aku tahu aku harus mengambil langkah berani untuk mengubah keadaan. Tak hanya untuk diriku, tapi juga untuk Andi dan masa depan kami. Konfrontasi dengan Bu Siti beberapa hari lalu memang meninggalkan luka, tapi juga membuka mataku. Aku tak bisa terus membiarkan keuangan kami terkuras tanpa batas. Malam sebelumnya, aku dan Andi sudah sepakat untuk membuat anggaran bulanan dan membuka rekening bersama untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi, aku tahu langkah itu tak akan mudah dilaksanakan, terutama dengan Bu Siti yang kemungkinan besar akan menolak batasan apapun. Aku harus memastikan rencana ini berjalan, dan itu berarti aku harus lebih tegas, meski dengan risiko membuat situasi semakin tegang. Hari itu adalah hari Sabtu, dan Andi tak harus lembur. Dia bangun lebih siang dari biasanya. Wajahnya masih membawa sisa kelelahan dari minggu yang sibuk. Aku menyajikan sarapan sederhana, nasi kukus, telur goreng, dan sambal dari sisa tomat yang kublender. Pagi, sayang, katanya sambil tersenyum, tapi aku bisa melihat keraguan di matanya, seolah dia tahu aku akan membahas sesuatu yang serius. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Mas, kita harus ke bank hari ini. Kita buka rekening bersama. Kayak yang kita omongin kemarin. Aku udah siapin anggarannya. Andi mengangguk pelan, tapi wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan. Rin, aku setuju. Tapi, ibu gimana? Kalau aku bilang gajiku masuk rekening baru, dia pasti marah. Aku menggenggam tangannya, berusaha menenangkannya. Mas, kita kasih ibu jatah bulanan. 1,5 juta, kayak yang kita sepakati. Tapi sisanya harus buat kita. Aku nggak mau kita terus kelaparan. Mas, aku juga bakal bantu dari kerja lepas. Kita kerja sama, ya? Andi menatapku lama, lalu mengangguk. Oke, Rin, aku coba. Tapi aku yang bicara sama ibu, ya? Aku nggak mau kamu disalahin lagi. Kami pergi ke bank siang itu, membuka rekening bersama yang akan menjadi tempat masuknya gaji Andi. Aku merasa lega saat petugas bank menjelaskan bahwa kami bisa mengatur transfer otomatis untuk jatah bulanan Bu Siti. Ini caranya, Mas. Setiap gaji masuk, 1,5 juta langsung ke rekening ibu, tapi sisanya kita kelola bareng. Kataku sambil menunjukkan aplikasi perbankan di ponselku. Andi tersenyum kecil. Kamu pinter banget, Rin. Aku nggak kepikiran sampai segitu. Aku tersenyum balik. Tapi dalam hati aku tahu tantangan sebenarnya baru akan dimulai. Malam itu, Andi memutuskan untuk menelepon Bu Siti dan menjelaskan rencana kami. Aku duduk di sampingnya,
mencoba memberi dukungan tanpa ikut campur. Bu, mulai bulan depan, gaji saya masuk ke rekening baru bareng Rina. Kami atur anggaran biar lebih jelas. Ibu tetap dapat 1,5 juta setiap bulan, tapi kalau ada tambahan, saya harus diskusi dulu sama Rina, kata Andi dengan nada hati-hati. Aku bisa mendengar suara Bu Siti di seberang. Nadanya naik. Apa? Jadi sekarang kamu dikendalikan istri? Ibu yang besarin kamu. Andi, sekarang kamu malah batasi ibu. Aku menahan napas. Jantungku berdegup kencang. Andi menunduk. Wajahnya tegang. Bukan gitu, Bu. Saya cuma mau adil. Rina juga susah, Bu. Kami nggak bisa makan layak kalau keuangan nggak diatur. Jelasnya. Tapi Bu Siti tak berhenti. Kamu dengar istri kamu yang baru kenal berapa tahun. Ketimbang ibu yang susah payah besarin kamu? Dasar anak nggak tahu diri. Telepon ditutup dengan keras. Dan Andi hanya diam, menatap ponselnya. Aku menggenggam tangannya. Mas, kamu nggak salah. Kita cuma minta yang adil. Andi menghela napas. Aku tahu, Rin. Tapi dengar ibu ngomong gitu, rasanya berat banget. Aku memeluknya, berusaha menenangkan. Kita lakuin ini bareng, Mas. Ibu mungkin marah sekarang, tapi dia bakal ngerti. Tapi, dalam hati, aku ragu. Bu Siti bukan tipe yang mudah menerima batasan, dan aku tahu dia akan mencoba memengaruhi Andi lagi. Keesokan harinya, Bu Siti datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Aku sedang menulis artikel di ruang tamu ketika dia masuk. Wajahnya penuh kemarahan. Rina, kamu ngajarin Andi jadi anak durhaka, ya? Katanya tanpa basa-basi, nadanya tajam seperti pisau. Aku terkejut, tapi berusaha tetap tenang. Bu, saya nggak ngajarin apa-apa. Kami cuma mau atur keuangan supaya kami nggak susah. Ibu tetap dapat jatah bulanan. Jawabku, berusaha menjaga nada sopan. Tapi Bu Siti menggeleng. Kamu pikir 1,5 juta cukup? Kamu tahu ibu punya kebutuhan apa aja? Kamu cuma mikirin diri sendiri. Andi, yang baru keluar dari kamar, buru-buru berdiri di antara kami. Bu, cukup. Ini keputusan saya, bukan cuma Rina. Saya mau rumah tangga saya baik-baik aja. Ibu harus ngerti, katanya. Nadanya lebih tegas dari yang pernah kudengar. Bu Siti terdiam, wajahnya memerah. Baik, Andi, kalau gitu, ibu nggak perlu kesini lagi. Kamu pilih istri kamu ketimbang ibu. Dia berbalik, meninggalkan rumah dengan langkah cepat. Aku dan Andi saling pandang. Suasana terasa berat. Maaf, Rin. Aku nggak nyangka ibu bakal segitu marah, kata Andi. Wajahnya penuh rasa bersalah. Aku menggeleng. Kamu udah berani, Mas. Itu langkah besar. Tapi, aku tahu ini belum selesai. Bu Siti pasti akan mencoba cara lain untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan aku harus siap. Hari-hari berikutnya, aku fokus pada pekerjaan lepas. Menyelesaikan 3 artikel lagi dan mendapat 150.000 tambahan. Aku mulai merasa lebih percaya diri. Meski kecil, penghasilanku memberi sedikit kendali atas hidupku. Aku juga terus memantau anggaran kami, memastikan setiap rupiah dihitung dengan cermat. Aku membeli beras, sayur, dan bahkan sepotong ayam untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Makan malam itu terasa seperti kemenangan kecil. Nasi, ayam goreng, dan sayur kol play. Andi tersenyum lebar. Rin, ini enak banget. Kayak dulu pas kita pacaran. Aku tertawa, tapi hatiku masih was-was. Bu Siti tak menghubungi kami selama beberapa hari, tapi aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu. Aku mendapat pesan dari sepupu Andi di grup keluarga, yang sepertinya dikirim atas dorongan Bu Siti. Rin, Andi, ibu bilang kalian gak peduli sama dia lagi. Beneran gitu? Aku menunjukkan pesan itu pada Andi, dan dia hanya menghela napas. Biarin aja, Rin. Kita jalani dulu rencana kita. Katanya, langkah berani kami untuk mengatur keuangan dan menetapkan batas dengan Bu Siti terasa seperti kemenangan. Tapi aku tahu itu hanya awal.
Aku mulai menemukan kekuatan dalam diriku, didukung oleh kerja kerasku sendiri dan semangat dari Maya dan Lisa. Tapi, aku juga tahu bahwa Bu Siti tak akan menyerah begitu saja. Aku harus tetap waspada, karena pertempuran ini jauh dari selesai. Malam itu, rumah kecil kami terasa lebih dingin dari biasanya, meski udara di luar masih hangat khas musim kemarau. Aku, Rina, duduk di sofa ruang tamu, menatap layar ponselku dengan jantung yang berdegup kencang. Pesan dari sepupu Andi di grup keluarga masih terbuka. Rin, Andi, ibu bilang kalian gak peduli sama dia lagi. Beneran gitu? Pesan itu seperti pemicu, mengingatkanku bahwa langkah berani kami untuk menetapkan batasan dengan Bu Siti telah memicu gelombang baru. Aku tahu Bu Siti tak akan diam begitu saja setelah Andi memberitahunya tentang anggaran baru dan jatah bulanan yang terbatas. Tapi, aku tak menyangka dia akan melibatkan keluarga besar untuk menekan kami. Andi pulang lebih awal malam itu. Wajahnya penuh ketegangan. Dia langsung duduk di sampingku, menghela napas panjang. Rin, ibu telepon tadi. Dia marah banget. Katanya kita nggak tahu diri. Apalagi setelah kamu konfrontasi dia soal belanjaannya. Katanya, nadanya lelah. Aku menatapnya, merasa campuran antara rasa bersalah dan kemarahan. Mas, aku nggak konfrontasi. Aku cuma bilang kami susah. Dan sekarang ibu malah cerita ke keluarga besar? Ini nggak adil, kataku. Suaraku mulai bergetar. Andi mengusap wajahnya. Aku tahu, Rin. Tapi ibu, dia selalu gitu kalau merasa disudutkan. Dia bilang ke Tante Rini dan Om Budi bahwa kita nggak peduli sama dia. Bahwa kamu yang ngatur aku buat batasi dia. Aku menggeleng. Tak percaya. Mas, aku cuma minta kita bisa makan layak. Aku kelaparan tiap hari, sementara ibu beli tas, gelang, sama rencana ke Bali. Apa aku salah minta keadilan? Andi memelukku. Kamu nggak salah, Rin. Aku cuma bingung. Aku nggak mau kehilangan ibu. Tapi aku juga nggak mau kamu susah. Keesokan harinya, tekanan dari keluarga besar semakin terasa. Tante Rini, adik Bu Siti, mengirim pesan langsung padaku. Rina, ibu nangis-nangis cerita ke aku. Katanya kamu bilang dia boros. Apa bener gitu? Ibu kan sendirian. Kasihan. Aku menatap pesan itu lama. Jari-jariku gemetar ingin membalas. Tapi aku tahu apapun yang kukatakan bisa dipersepsi salah. Aku menunjukkan pesan itu pada Andi, yang sedang menyiapkan kopi di dapur. Mas, lihat ini. Ibu bikin cerita seolah aku yang jahat. Kataku, suaraku penuh frustrasi. Andi menghela napas. Aku telepon Tante Rini nanti, Rin. Aku jelasin yang sebenarnya. Tapi, sebelum Andi sempat menghubungi Tante Rini, Bu Siti datang ke rumah kami tanpa pemberitahuan. Dia masuk dengan wajah penuh kemarahan, membanting tasnya ke sofa. Andi, Rina, kalian pikir ibu apa? Pengemis yang cuma bisa dikasih jatah 1,5 juta? Kalian gak tahu susahnya ibu besarin kamu sendirian. Teriaknya. Suaranya menggema di ruang tamu kecil kami. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Andi berdiri, mencoba menenangkan ibunya. Bu, tenang. Kami nggak bilang ibu pengemis. Kami cuma atur keuangan biar adil. Rina juga susah. Bu, kami nggak bisa makan layak kalau semua uang habis. Katanya. Nadanya tegas tapi penuh hormat. Tapi Bu Siti tak mau mendengar. Adil? Adil buat siapa? Buat istri kamu yang baru kenal berapa tahun? Ibu yang korbankan segalanya buat kamu. Andi, sekarang kamu malah pilih dia ketimbang ibu. Aku merasa dadaku sesak. Aku ingin membela diri. Tapi kata-kata Bu Siti seperti menamparku. Bu, saya nggak minta Andi pilih saya ketimbang ibu. Saya cuma minta kami bisa hidup. Saya kelaparan tiap hari. Bu, saya cuma punya nasi sama telur. Sementara ibu beli barang-barang mahal. Itu dari mana, Bu? Dari uang Andi, kan? Kataku. Suaraku bergetar tapi aku tak bisa menahan diri lagi. Bu Siti menatapku dengan mata menyala. Kamu berani ngomong gitu sama ibu? Kamu pikir ibu nggak berhak senang-senang?
Uang itu hak Andi, dan Andi kasih ke ibu karena dia anak berbakti. Aku menggeleng. Air mata mulai mengalir. Bu, saya nggak bilang ibu nggak berhak. Tapi saya juga berhak hidup. Bu, saya istri Andi. Kami punya hak buat makan, buat nabung, buat masa depan kami. Andi melangkah maju, berdiri di antara kami. Cukup, Bu. Cukup, Rin. Aku nggak tahan denger kalian ribut gini, katanya. Suaranya keras untuk pertama kalinya. Dia menatap ibunya, lalu menatapku. Wajahnya penuh konflik. Bu, saya sayang ibu. Tapi Rina istri saya. Saya nggak mau dia susah. Kami udah atur anggaran. Dan ibu dapat jatah bulanan. Kalau ibu nggak terima, saya nggak tahu lagi harus gimana. Suaranya pecah di akhir. Dan aku bisa melihat betapa beratnya baginya mengatakan itu. Bu Siti terdiam. Wajahnya memucat. Jadi gitu, ya? Kamu pilih istri kamu ketimbang ibu. Baik, Andi. Ibu nggak bakal ganggu kalian lagi. Katanya dengan nada dingin. Dia mengambil tasnya dan berjalan keluar. Pintu dibanting keras di belakangnya. Aku dan Andi saling pandang. Suasana terasa seperti badai yang baru saja reda, tapi meninggalkan kehancuran di belakangnya. Malam itu, Andi duduk di sofa, menunduk dengan tangan menutupi wajahnya. Aku duduk di sampingnya, tak tahu harus berkata apa. Rin, aku nggak nyangka bakal sejauh ini. Ibu, dia nggak pernah marah sampai gitu, katanya pelan. Aku menggenggam tangannya. Mas, kamu udah lakuin yang bener. Kita cuma minta keadilan. Ibu mungkin marah sekarang, tapi dia bakal ngerti. Tapi, dalam hati, aku tak yakin. Bu Siti bukan tipe yang mudah menyerah. Dan aku tahu dia akan mencoba cara lain untuk memengaruhi Andi. Hari-hari berikutnya, tekanan dari keluarga besar semakin meningkat. Om Budi menelepon Andi, mengatakan bahwa Bu Siti sakit karena stres setelah pertengkaran kami. Tante Rini mengirim pesan lagi, kali ini lebih tajam. Rina, kamu harusnya hormatin ibu. Dia kan cuma minta bantuan. Aku merasa seperti diadili oleh seluruh keluarga. Seolah aku adalah istri yang jahat karena berani memperjuangkan hakku. Aku menangis di dapur malam itu, saat Andi sedang mandi, merasa terisolasi dan sendirian. Tapi, di tengah tekanan itu, aku juga melihat perubahan pada Andi. Dia mulai lebih terbuka padaku, menceritakan kekhawatirannya tentang ibunya, tapi juga tekadnya untuk menjaga rumah tangga kami. Rin, aku tahu ibu salah. Aku lihat sendiri dia belanja banyak. Padahal aku bilang kami susah. Aku nggak mau kamu kelaparan lagi, katanya suatu malam. Matanya penuh tekad. Aku memeluknya, merasa bahwa untuk pertama kalinya, kami benar-benar bekerja sebagai tim. Puncak konflik dengan Bu Siti membuatku menyadari betapa rapuhnya posisiku dalam keluarga ini, tapi juga membangkitkan kekuatan baru dalam diriku. Aku tahu perjuangan ini belum selesai, tapi dengan Andi yang mulai berdiri di sampingku, aku merasa ada harapan. Aku harus tetap kuat, karena aku tahu Bu Siti tak akan berhenti begitu saja. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Pagi itu, rumah kecil kami terasa lebih tenang. Meski bayang-bayang konflik dengan Bu Siti masih terasa di udara. Aku, Rina, bangun lebih awal, menyeduh teh pahit dan menyiapkan sarapan sederhana, nasi kukus dengan telur dadar dan sedikit sambal. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa ada sedikit ruang untuk bernapas. Anggaran baru yang kami buat mulai berjalan. Gaji Andi kini masuk rekening bersama, dan transfer otomatis 1,5 juta untuk Bu Siti sudah diatur. Aku juga mulai mendapat penghasilan kecil dari pekerjaan lepas, yang meski tak banyak, cukup untuk membeli sayur dan daging sesekali. Tapi, aku tahu perjuangan kami belum selesai. Puncak konflik dengan Bu Siti telah meninggalkan luka, dan tekanan dari keluarga besar masih membayangi. Andi keluar dari kamar dengan wajah yang lebih rileks dari biasanya. Dia tak harus lembur hari ini, dan aku bisa melihat sedikit kelegaan di matanya. Pagi, sayang, katanya, mencium keningku sebelum duduk di meja makan. Aku tersenyum, menyajikan piringnya. Pagi, Mas, makan dulu.
Nanti dingin. Dia menatap piring itu, lalu berkata, Rin, aku lihat kamu udah mulai atur belanjaan lebih baik. Terima kasih, ya. Kata-katanya sederhana, tapi membuat hatiku hangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa kami benar-benar bekerja sebagai tim. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Siang itu, Tante Rini menelepon Andi lagi, mengatakan bahwa Bu Siti masih sakit karena stres akibat pertengkaran kami. Andi, ibu bilang dia nggak bisa tidur, makan juga nggak selera. Kalian harus ke rumah, minta maaf. Katanya dengan nada penuh tekanan. Andi menatapku, wajahnya penuh konflik. Rin, aku tahu ibu salah, tapi aku nggak tega dengar dia sakit. Apa kita ke sana sore ini? Tanyanya hati-hati. Aku menghela napas. Tahu bahwa ini adalah ujian lain. Mas, kalau kita ke sana, kita harus tegas. Kita nggak salah atur keuangan kita. Ibu harus ngerti batasan kita. Kataku, berusaha menjaga nada tetap tenang. Andi mengangguk. Aku tahu. Aku bakal bilang ke ibu. Kita nggak bisa balik ke cara lama. Aku tersenyum kecil. Bangga melihat Andi mulai mengambil sikap. Meski aku tahu itu tak mudah baginya. Sore itu, kami pergi ke rumah Bu Siti dengan sepeda motor Andi. Jantungku berdegup kencang selama perjalanan, mengingat pertemuan terakhir kami yang penuh ketegangan. Saat tiba, Bu Siti sedang duduk di teras. Wajahnya pucat dan matanya merah, seolah baru menangis. Aku merasa sedikit bersalah, tapi aku mengingatkan diri sendiri bahwa aku tak salah memperjuangkan hakku. Bu, apa kabar? Sapa Andi lembut, duduk di samping ibunya. Aku berdiri di belakang, mencoba tersenyum meski suasana terasa kaku. Apa kabar? Kalian pikir ibu baik-baik aja setelah kalian batasi ibu kayak gini? Kata Bu Siti, nadanya penuh sarkasme. Andi menghela napas. Bu, kami nggak batasi ibu karena nggak sayang. Kami cuma mau atur keuangan biar kami juga bisa hidup. Rina kelaparan tiap hari. Bu, saya nggak bisa biarin istri saya susah. Aku terkejut mendengar Andi begitu tegas, tapi juga bangga. Dia akhirnya memilih untuk membelaku. Bu Siti menatap Andi, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit ku terjemahkan. Rina, kamu yang ngatur anak ibu, ya? Kamu pikir ibu nggak tahu susahnya hidup? Katanya. Nadanya lebih lembut tapi masih penuh kegetiran. Aku menarik napas dalam-dalam. Bu, saya nggak ngatur Andi. Kami cuma mau adil. Ibu dapat jatah bulanan, tapi kami juga butuh uang buat makan, buat cicilan rumah, buat masa depan. Saya cuma minta ibu ngerti. Untuk pertama kalinya, Bu Siti tak langsung membalas dengan kemarahan. Dia menunduk, menatap tangannya yang memegang cangkir teh. Ibu cuma pengin senang-senang. Rin, ibu nggak punya siapa-siapa selain Andi. Kalau ibu nggak ikut arisan, nggak belanja, teman-teman ibu bakal ngejek. Katanya pelan. Aku terdiam, mulai memahami sedikit tentang ketakutannya. Tapi, aku juga tahu aku tak bisa membiarkan keuangan kami terus terkuras untuk menjaga gengsi Bu Siti. Bu, saya ngerti ibu pengin diterima teman-teman ibu. Tapi kami juga punya kehidupan sendiri. Kalau ibu butuh bantuan, kami selalu ada, tapi harus ada batas. Kataku, berusaha menjaga nada sopan tapi tegas. Andi mengangguk. Ibu, saya sayang ibu. Tapi saya juga sayang Rina. Kami cuma minta ibu hormati keputusan kami. Bu Siti terdiam lama, lalu mengangguk pelan, meski wajahnya masih menunjukkan ketidakpuasan. Setelah kunjungan itu, aku merasa ada sedikit perubahan. Bu Siti tak lagi mengunggah status mewah di WhatsApp, dan teleponnya ke Andi berkurang. Aku mulai bisa membeli kebutuhan dasar tanpa terlalu khawatir, seperti daging ayam atau ikan untuk makan malam. Penghasilanku dari pekerjaan lepas juga bertambah. Aku kini menyelesaikan 4 artikel seminggu, menghasilkan 200.000 yang kugunakan untuk belanja tambahan. Makan malam kami mulai terasa lebih layak. Nasi, ayam goreng, sayur kol plai, dan kadang-kadang buah pisang yang murah dari pasar. Andi juga mulai lebih terbuka. Suatu malam, dia menceritakan masa kecilnya,
Bagaimana Bu Siti berjuang sendirian setelah ayahnya meninggal. Ibu selalu bilang, dia cuma punya aku, Rin. Makanya aku susah nolak dia, katanya. Aku mengangguk, mulai memahami mengapa Andi begitu sulit menetapkan batasan. Mas, aku ngerti. Tapi sekarang kita punya keluarga sendiri. Kita harus utamain rumah tangga kita, kataku. Dia memelukku. Aku tahu, Rin. Makasih udah sabar sama aku. Seminggu kemudian, Bu Siti mengirim pesan ke grup keluarga, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Andi, Rina, Ibu minta maaf kalau Ibu kelewatan. Ibu cuma pengin yang terbaik buat kalian. Aku terkejut. Tak menyangka dia akan meminta maaf. Andi tersenyum saat membaca pesan itu. Mungkin Ibu mulai ngerti, Rin. Aku mengangguk. Tapi dalam hati aku tetap waspada. Aku tahu perubahan Bu Siti mungkin tak akan instan. Tapi setidaknya ini adalah langkah kecil ke arah yang benar. Aku mulai merasa lebih aman, baik secara finansial maupun emosional. Dengan anggaran yang lebih teratur dan dukungan Andi yang semakin kuat, aku tak lagi kelaparan setiap hari. Aku bahkan mulai menabung sedikit dari penghasilanku, berharap suatu hari kami bisa mewujudkan impian kecil kami, seperti liburan ke pantai. Tapi, aku juga tahu bahwa hubungan dengan Bu Siti masih rapuh. Aku harus terus menjaga batasan, sambil berusaha mempertahankan harmoni dalam keluarga. Jalan menuju perubahan ini tak mudah, tapi aku mulai melihat cahaya di ujungnya. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela dapur, membawa kehangatan yang terasa berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Aku, Rina, berdiri di depan kompor, menggoreng ikan teri kecil yang kubeli dari pasar kemarin, dipadukan dengan nasi hangat dan tumis kangkung. Aroma masakan mengisi rumah kecil kami, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa seperti sedang membangun sesuatu yang nyata, kehidupan yang kuharapkan bersama Andi. Anggaran baru yang kami terapkan mulai membuahkan hasil. Aku tak lagi harus menghitung setiap butir beras, dan perutku tak lagi keroncongan setiap malam. Tapi, di balik ketenangan ini, aku tahu perjuangan kami dengan Bu Siti dan keluarga besar belum sepenuhnya selesai. Andi keluar dari kamar. Rambutnya acak-acakan tapi wajahnya cerah. Wah, apa ini, Rin? Makanan mewah, katanya sambil tertawa, mencium keningku sebelum duduk di meja makan. Aku tersenyum. Bukan mewah, Mas. Cuma ikan teri sama kangkung. Tapi lumayan, kan? Dia mengangguk. Matanya penuh kehangatan. Lumayan banget. Makasih, sayang. Aku ngerasa kita mulai bisa hidup normal, katanya. Dan kata-katanya membuat hatiku hangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa kami benar-benar sejalan, bekerja bersama untuk rumah tangga kami. Sejak pertemuan terakhir dengan Bu Siti, hubungan kami dengan ibu mertuaku mulai menunjukkan perubahan. Setelah permintaan maafnya di grup keluarga, dia tak lagi mengunggah foto-foto mewah di WhatsApp atau menelepon Andi untuk meminta uang tambahan. Jatah bulanan 1,5 juta yang kami tetapkan berjalan lancar. Dan aku mulai merasa bahwa dia mungkin benar-benar mencoba memahami posisi kami. Tapi, aku tetap waspada. Pengalaman sebelumnya mengajarkanku bahwa perubahan Bu Siti mungkin tak akan instan. Hari itu adalah hari Minggu, dan Andi mengusulkan sesuatu yang sudah lama tak kami lakukan. Makan malam di luar. Rin, kita ke warung makan dekat pasar. Yuk, aku kangen makan sate bareng kamu, katanya dengan senyum lebar. Aku terkejut. Tapi bahagia. Beneran, Mas? Kita kan harus hemat, kataku, setengah bercanda. Dia tertawa. Kita udah atur anggaran, kan? Sekali-kali bolehlah, sayang. Aku mengangguk, merasa seperti seorang gadis yang sedang pacaran lagi. Malam itu, kami duduk di warung sate sederhana, menikmati sate ayam dengan bumbu kacang dan segelas es teh manis. Cahaya lampu neon warung menerangi wajah Andi, dan aku bisa melihat kelegaan di matanya. Rin, aku minta maaf, ya. Aku tahu aku buat kamu susah selama ini. Aku terlalu takut buat tegas sama ibu, katanya tiba-tiba. Suaranya penuh penyesalan. Aku menggenggam tangannya. Mas, kita sama-sama belajar. Yang penting sekarang kita bareng, kan?
Kita udah punya rencana, dan aku ngerasa kita lebih kuat. Andi tersenyum. Kamu hebat, Rin. Aku nggak nyangka kamu bisa sekuat ini. Kerja lepas, ngatur anggaran, ngadepin ibu. Aku bangga banget. Kata-katanya membuat air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Tak ingin merusak momen ini. Aku cuma pengin kita bahagia, Mas. Dan sekarang aku ngerasa kita di jalan yang benar. Kataku. Keesokan harinya, aku mendapat kabar mengejutkan dari Bu Siti. Dia menelepon Andi, tapi kali ini bukan untuk meminta uang. Andi, Rina, ibu mau ke rumah sore ini. Ibu bawa sesuatu. Katanya dengan nada yang jauh lebih lembut dari biasanya. Aku dan Andi saling pandang. Bingung tapi juga penasaran. Apa ibu mau minta maaf lagi? Tanya Andi, setengah bercanda. Aku menggeleng. Entah kenapa, aku ngerasa ini beda, Mas. Sore itu, Bu Siti tiba dengan membawa panci besar berisi opor ayam dan sepiring kue basah. Dia tersenyum, tapi ada sedikit kecanggungan di wajahnya. Rina, Andi, ibu bikin ini buat kalian. Maaf, ya, kalau ibu kelewatan selama ini, katanya sambil menyerahkan panci itu. Aku terkejut. Tak menyangka dia akan datang dengan sikap seperti ini. Makasih, Bu. Masuk dulu, kita makan bareng. Kataku, berusaha mencairkan suasana. Kami duduk di ruang tamu, dan untuk pertama kalinya, percakapan terasa lebih ringan. Bu Siti menceritakan bahwa dia mulai mengurangi keikutsertaannya di arisan teman-temannya. Ibu pikir-pikir, mungkin ibu kebanyakan ikut-ikutan. Ibu nggak mau kalian susah gara-gara ibu. Katanya pelan. Aku menatap Andi, yang tersenyum kecil, seolah lega mendengar kata-kata ibunya. Bu, kami cuma pengin ibu ngerti. Kami sayang ibu, tapi kami juga butuh hidup, kata Andi. Bu Siti mengangguk. Ibu tahu, Nak, ibu cuma takut sendirian. Tapi ibu salah, nggak mikirin kalian. Aku merasa ada kehangatan baru dalam kata-katanya. Meski aku tahu perubahan ini mungkin akan butuh waktu. Bu, kami selalu ada buat ibu. Kalau ibu butuh apa-apa, bilang aja. Tapi kami juga harus jaga rumah tangga kami. Kataku, berusaha menjaga nada sopan tapi tegas. Setelah Bu Siti pulang, aku dan Andi duduk di sofa, memandang panci opor ayam di meja. Rin, aku ngerasa ini langkah besar. Ibu mulai ngerti. Kata Andi. Aku mengangguk. Iya, Mas. Tapi kita tetap harus jaga batasan. Ya, biar nggak balik lagi ke pola lama. Andi memelukku. Pasti, sayang. Kita jalani bareng. Hari-hari berikutnya terasa seperti babak baru. Aku terus menulis artikel lepas. Kini menghasilkan sekitar 400.000 per minggu. Cukup untuk menambah kebutuhan rumah dan sedikit tabungan. Andi juga mulai lebih terbuka. Sering mendiskusikan keuangan kami sebelum membuat keputusan. Kami bahkan mulai merencanakan liburan kecil ke pantai. Impian yang dulu terasa mustahil. Bu Siti masih datang sesekali. Tapi kini dia membawa makanan atau membantu di dapur. Bukan tas belanja branded atau cerita tentang arisan. Aku mulai merasa lebih kuat. Tak hanya sebagai istri, tapi sebagai individu. Perjuangan melawan kelaparan dan bayang-bayang Bu Siti mengajarkanku untuk menghargai setiap langkah kecil. Aku tahu hubungan kami dengan Bu Siti tak akan pernah sempurna. Akan selalu ada ketegangan kecil atau momen canggung. Tapi, dengan komunikasi yang lebih terbuka dan batasan yang jelas, aku merasa kami telah menemukan keseimbangan. Malam itu, aku duduk di teras rumah, menatap bunga-bunga yang kutanam di halaman. Andi bergabung denganku. Membawa 2 cangkir teh hangat. Rin, aku ngerasa kita udah lewatin badai besar. Kamu bangga nggak sama kita? Tanyanya, tersenyum. Aku tertawa. Bangga banget, Mas. Kita kuat, kan? Dia mengangguk, memelukku erat. Di bawah langit malam yang penuh bintang, aku merasa optimis menatap masa depan. Harapan baru telah lahir, dan aku tahu, bersama Andi, kami bisa menghadapi apapun yang datang.